pagi Bapak Ibu Saudara dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur hari ini Minggu tanggal 13 Februari 2022. Kita kembali beribadah kepada Tuhan di rumah kita masing-masing. Mari kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Saya akan membacakan panggilan berbakti yang pagi hari ini. Diambil dari Mazmur 46 ayat 2, 3 dan 8. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Amin. Pertolongan Tuhan selalu ada buat kita. Saya mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau angkat pujian El Shaddai. Mungkin di tengah-tengah kita pada saat ini ada Bapak Ibu Saudara yang sedang khawatir, yang sedang takut akan masa depan, takut dengan keadaan yang semakin sulit. Pujian ini berkata, tidak usah takut. Amin. Yes.
dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi ini kami diingatkan melalui pujian yang barusan kami naikkan, bahwa kami tidak perlu takut, kami tidak perlu bimbang, kami tidak perlu susah dan tidak perlu cemas, sebab ada Yesus yang memelihara setiap kehidupan kami. Tuhan yang baik, mungkin pagi hari ini di antara anak-anakmu ada yang sedang merasa takut, ada yang sedang merasa khawatir akan hidup mereka, akan masa depan mereka, akan keadaan sekitar yang semakin menakutkan, menyulitkan hidup kami Tuhan. Tapi pagi ini kami mau datang kepada Tuhan El Shaddai kami, Tuhan pemelihara hidup kami, Tuhan yang besar, Tuhan yang berjanji akan memberkati setiap kami. Tuhan, kami mau bawa setiap rasa takut kami, rasa khawatir kami Tuhan. Kami mau bawa kehadiran Tuhan yang penuh kasih. Tuhan, kami mengucap syukur pagi ini kami dapat beribadah bersama dengan keluarga kami saat ini. Dan biarlah kami boleh memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh kerinduan, dengan penuh hati yang bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya ke dalam kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan kita dengar adalah roh yang menyala. Dan sesuai dengan tema yang akan kita dengar nanti, kita mau angkat pujian. Biarlah rohmu menyala-nyala. Mari kita mau angkat pujian dengan sukacita. Pembacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan pagi ini. Panggilan persembahan pagi ini diambil dari Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap-luap dengan air buah anggurnya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan karena Tuhan tidak henti-hentinya memberkati setiap kami. Dan terima kasih ada waktu dan kesempatan untuk kami boleh mengembalikan perpuluhan kami dan juga memberikan persembahan. Dan biarlah persembahan kami ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau. Boleh Tuhan pakai untuk pelayanan di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa akan terus memelihara kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita mau buka telinga kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian untuk mempersiapkannya. Berikanku hati. Biarlah ini boleh menjadi doa kita bersama. Kerinduan kita bersama untuk punya hati seperti Yesus. Katakan, berikanku hati. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan kami matamu Tuhan, berikanku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Kita mau akan kembali pujian. Katakan dengan sungguh-sungguh, berikan kami hatimu Tuhan. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Kita sungguh mengucap syukur pagi hari ini kembali Tuhan beri Bapak Ibu dan saya kesempatan untuk boleh datang beribadah. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya berdoa dan berharap pada Tuhan semua kita ada di dalam keadaan yang baik. Dan terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu selama ini dalam mengikuti ibadah di rumah bersama dengan keluarga. Biarlah Tuhan terus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita masih melanjutkan pembahasan mengenai mengasihi gerejanya. Dan pagi hari ini saya memberi judul tema firman Tuhan yaitu Roh yang Menyala. Ini masih ada hubungannya dengan firman Tuhan minggu lalu tentang mengasihi gerejanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya Tuhan menghendaki kita untuk boleh terus memiliki roh yang menyala. Artinya Tuhan menghendaki Bapak Ibu dan saya memiliki semangat
terus dalam mengasihi Tuhan, dalam melayani Tuhan, tetap menjaga api atau semangat kita dalam melayani Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 12 ayatnya yang ke-11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Pertanyaan saya pagi ini, apakah api kita tetap menyala? Api di sini berbicara tentang semangat, tentang gairah, ya. Atau Bapak Ibu Saudara sedang mengalami, Pak Pendeta, saya sedang mengalami kehilangan semangat, api saya sedang padam. Saya sekarang ini mulai merasa berat, merasa kendor ketika saya beribadah, ya, ketika saya berdoa saya merasa kendor, ya, saya merasa dalam membaca firman Tuhan juga saya merasa kehilangan semangat untuk mengasihi Tuhan. Sekarang ini yang saya rasakan, saya merasa sedang padam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang banyak faktor yang dapat menyebabkan kita kehilangan semangat dalam melayani, dalam mengasihi Tuhan. Mungkin itu karena rasa jenuh, mungkin itu juga karena persoalan-persoalan yang Bapak Ibu sedang alami, atau juga karena situasi pandemi yang sepertinya nggak ada ujungnya ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan bersama-sama, dan saya berdoa biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan pagi ini boleh memberi semangat yang baru, menyalakan kembali roh kita yang mungkin mulai padam, ya. Dan pada kesempatan ini juga saya akan menyampaikan beberapa hal lain yang juga dapat membuat roh kita padam, supaya Bapak Ibu dan saya bisa mengerti, bisa waspada kalau ternyata hal ini yang bisa membuat api kita menjadi padam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama kita akan membahas mengapa Pak Pendeta roh kita harus tetap menyala. Mengapa Pak Pendeta api semangat kita dalam melayani Tuhan harus tetap dijaga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa alasan. Yang pertama, Bapak Ibu perhatikan di dalam Roma pasal 12 ayat 11, ya, saya mau Bapak Ibu memperhatikan setiap katanya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Perhatikan, diawali dengan kata janganlah, ya. Janganlah, ini satu kata yang merupakan larangan atau suatu peringatan yang tegas. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita harus tetap menjaga api kita tetap menyala, semangat kita dalam mengasihi Tuhan harus tetap dijaga? Karena memiliki roh yang menyala, sekali lagi saya ulang, karena memiliki roh yang menyala adalah kehendak Tuhan bagi kita. Sederhananya karena Tuhan mau kita semangat. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini yang perlu kita pahami. Tuhan mau untuk Bapak Ibu dan saya terus semangat dalam mengasihi Tuhan, di dalam melayani Tuhan. Sehingga dipakai kata janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ini satu peringatan yang tegas. Ini seperti anak kita kalau sedang bermain api atau bermain benda tajam, maka kita yang dewasa, ya, pasti melarang atau memperingatkannya dengan tegas. Ya, karena kita tahu bahwa anak kecil tersebut akan mengalami bahaya jika perbuatannya itu tidak segera dihentikan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ketika Tuhan berkata janganlah, ini ada satu peringatan tegas bahwa memang ada resiko kalau diabaikan. Ya, jadi ketika Tuhan berkata janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, itu merupakan satu peringatan buat kita untuk Bapak Ibu dan saya tetap menjaga api, ya. Dan kata kerajinan ketika saya belajar ini berhubungan dengan ketekunan kita, ya, kesungguhan kita untuk melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan. Sedangkan kata kendor, ya, kita tahu bahwa artinya ini adalah lesu, malas, mulai mundur. Dengan demikian kalau dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, berarti kalimat ini merupakan satu larangan atau suatu peringatan tegas supaya kerajinan kita dalam mengasihi Tuhan, dalam melayani Tuhan, ketekunan kita dalam melayani Tuhan, kesungguhan kita dalam mengasihi Tuhan, jangan kendor.
Jangan lesu, Bapak Ibu Saudara. Jangan mundur. Tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kata roh di sini ini berhubungan dengan semangat dari dalam, ya. Roh itu hubungannya dengan semangat dari dalam, ya. Sedangkan kata menyala-nyala itu artinya menjadi panas, menjadi mendidih seperti air. Ya, secara kiasan ini Bapak Ibu dan saya Tuhan hendaki ayo bersemangat, ayo bersungguh hati. Ya, kalau dalam istilah bahasa Inggris itu roh yang menyala di sini yaitu passion, ya, gairah, hasrat. Biarlah kita tetap memiliki hasrat terus di dalam melayani dan mengasihi Tuhan. Ada satu ungkapan, kekuatan di balik semua karya seni yang hebat, semua musik yang hebat, semua buku yang hebat, karena ada passion yang kuat. Begitu juga dengan pelayanan Bapak Ibu Saudara. Selama ada passion yang kuat, ada gairah yang kuat, semangat yang membara, tentunya dengan mengandalkan kekuatan Tuhan, maka kita akan melihat pelayanan hebat terjadi dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu pagi ini, mari, apakah saat ini kerajinan kita, ketekunan kita, kesungguhan Bapak Ibu dalam mengasihi Tuhan, apakah tetap menyala atau sedang padam? Apakah sedang meningkat atau sedang menurun? Ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, melayani Tuhan tidak hanya tanggung jawab seorang pendeta atau seorang hamba Tuhan, tetapi semua kita dipanggil untuk boleh melayani Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah pagi ini kita sungguh-sungguh kobarkan kembali api kita untuk boleh terus mengasihi Tuhan, untuk boleh terus melayani Tuhan di tengah situasi yang sulit yang saat ini Bapak Ibu dan saya sedang alami. Amin. Itu alasan pertama mengapa kita harus tetap memiliki roh yang menyala. Karena roh yang menyala adalah kehendak Tuhan bagi kita. Tuhan mau untuk Bapak Ibu dan saya terus semangat dalam mengasihi dan melayaninya. Yang kedua Bapak Ibu, kita akan menjawab mengapa roh kita harus tetap menyala. Di dalam bagian firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ini, sebenarnya kalau Bapak Ibu pelajari, ya, surat Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen di Roma, ya. Dan kitab Roma ini menjadi dua bagian besar, ya, yaitu pasal 1 sampai pasal 11 adalah bicara tentang anugerah Tuhan, bahwa semua orang berdosa, semua orang dibenarkan hanya karena anugerah, hanya karena iman. Dan di pasal 12 sampai pasal 16 itu bicara tentang nasihat-nasihat praktis, karena kita telah mengalami anugerah dan kebaikan Tuhan. Sekali lagi saya ulang, pasal 1 sampai pasal 11 bicara tentang kebaikan Tuhan kepada kita. Pasal 12 sampai pasal 16 ini adalah nasihat praktis kepada kita sebagai orang-orang yang telah menerima kebaikan Tuhan. Dan salah satu nasihatnya buat kita yang sudah merasakan anugerah Tuhan ini, kebaikan Tuhan ini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi kalau ditanya kenapa kita harus tetap memiliki roh yang menyala dalam melayani Tuhan, mengapa Pak Pendeta saya harus terus semangat dalam mengasihi Tuhan? Jawabannya sederhana, karena Bapak Ibu dan saya telah menerima anugerah Tuhan. Bapak Ibu dan saya sudah menerima kebaikan Tuhan. Inilah yang harus memotivasi kita untuk boleh terus semangat mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita giat, Tuhan mau untuk kita semangat, penuh gairah, tidak malas-malasan, bukan dengan terpaksa ketika mengasihi Tuhan, ketika melayani Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah sangat baik sama kita, karena kita sudah menerima kebaikan Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau minggu lalu saya sampaikan bagaimana Paulus di dalam penjara sekalipun dia punya antusias, dia punya semangat terus dalam melayani Tuhan. Dia nggak menjadi kecewa, dia tidak kehilangan
semangat ketika dia ada dalam penderitaan. Apa rahasianya? Karena dia menyadari, Paulus menyadari, dia sudah menerima kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 1, dia sangat menjelaskan hal ini. Dia berkata, Rasul Paulus berkata, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Perhatikan, oleh kemurahan Allah, oleh karena kebaikan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Karena itu kami tidak tawar hati. Artinya Paulus tidak kehilangan semangat. Walaupun dia ada dalam penderitaan, walaupun dia ada dalam tantangan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah menerima anugerah Tuhan. Kita orang yang sudah menerima kemurahan hati Allah. Oleh sebab itu mari kita terus boleh mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan penuh semangat. Ingat Bapak Ibu, pelayanan adalah kepercayaan yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita. Oleh sebab itu marilah kita terus semangat di dalam melayani Tuhan, di dalam mengasihi Tuhan. Dan saya terus mendorong untuk Bapak Ibu, di dalam situasi pandemi ini, kita terus memiliki semangat dalam mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya sampaikan di awal, saya akan bicara juga mengenai beberapa hal yang dapat menyebabkan api kita padam atau semangat kita padam dalam melayani dan mengasihi Tuhan. Dan biarlah ini ketika saya sampaikan supaya Bapak Ibu Saudara lebih berhati-hati, waspada, bisa mengantisipasi bahwa ini hal-hal yang bisa membuat semangat saya menjadi padam. Apa itu? Yang pertama, saya pelajari beberapa hal yang dapat menyebabkan api kita padam, yaitu ketika kita hidup dalam dosa. Ketika Bapak Ibu hidup di dalam dosa, ini akan membuat api kita padam, semangat kita menjadi padam. Seperti yang Alkitab kita katakan dalam Ibrani pasal 12 ayat 1, Alkitab berkata, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Perhatikan, dosa itu merintangi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada ungkapan orang berkata bahwa doa akan membuat kita berhenti berbuat dosa. Artinya apa? Ketika hubungan kita dengan Allah kuat, ya, baik itu lewat doa dan firman, ini akan menolong Bapak Ibu dan saya untuk mampu hidup berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena ketika kita hidup dalam doa dan firman, artinya Bapak Ibu sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, ini akan memberi kekuatan, memberi pertolongan kepada kita untuk berhenti berbuat dosa. Namun sebaliknya, dosa akan membuat kita berhenti berdoa. Sekali lagi saya ulang, dosa punya potensi membuat kita berhenti berdoa. Ketika kita memilih untuk tidak taat, ya, ketika kita memilih untuk tidak punya hubungan dekat dengan Tuhan, ketika Bapak Ibu menyimpan kebencian, menyimpan akar pahit, tidak mau mengampuni, lama-kelamaan itu akan membuat roh kita menjadi padam. Oleh sebab itu, pagi hari ini mari, kalau hari-hari ini mungkin ada kebencian, ada akar pahit, nggak mau mengampuni, hari ini kita bereskan. Karena apa? Karena hal itu dapat membuat roh kita menjadi padam, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita hidup dalam dosa, ada hal ketidakkudusan yang kita lakukan, itu akan menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga lama-kelamaan akan membuat roh kita menjadi padam, kita tidak lagi bersemangat melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita, ayo jangan main-main dengan dosa. Jangan menganggap remeh sebuah dosa. Jangan membuat alasan, namanya juga masih manusia Pak Pendeta. Betul, kita masih manusia, tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, kita adalah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah. Kita adalah manusia yang telah menerima kasih karunia Allah. Oleh sebab itu, kita tidak boleh main-main lagi dengan dosa, ya, karena dosa mampu membuat api kita menjadi padam. Yang kedua, apa yang membuat api kita menjadi padam? Saya belajar, yaitu ketika kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah.
Sekali lagi saya ulang, ketika kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, itu akan membuat hati kita menjadi padam. Maka itu dalam Ibrani 10 ayat 25, Tuhan juga memperingatkan Bapak Ibu dan saya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu Saudara, ini satu peringatan juga buat kita. Ayo jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Walaupun memang saat ini masih dalam bentuk online, tetapi ini penting sekali untuk kita boleh terus jaga, terus pelihara dalam kehidupan rohani kita. Ya, Bapak Ibu dan saya harus terus menjaga kesetiaan dalam hal ibadah, dalam hal pertemuan lewat doa dan firman, karena ini akan menolong kita untuk tetap memiliki api yang menyala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan satu ilustrasi yang sederhana untuk memadamkan sebuah api unggun. Ya, untuk memadamkan sebuah api unggun tidak perlu disiram dengan air, cukup pisahkan satu sama lain. Lama-kelamaan api itu akan padam dengan sendirinya. Artinya Bapak Ibu, itu adalah gambaran kita. Ketika Bapak Ibu menjauhkan diri dari pertemuan, dari persekutuan orang-orang percaya, ini lama-kelamaan akan membuat api kita menjadi padam. Semangat Bapak Ibu menjadi hilang. Kenapa Bapak Ibu menjauhkan diri dari satu sama lain? Oleh sebab itu, sekali lagi, walaupun masih ibadah online, saya terus mendorong untuk Bapak Ibu punya semangat, punya antusias untuk terus beribadah bersama dengan keluarga di rumah. Karena hal ini, ya, persekutuan dengan orang-orang percaya, ini akan menolong kita untuk memiliki api yang terus menyala, roh yang terus menyala. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebagai penutup, marilah sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang telah dikasih Tuhan, marilah tetap pelihara, menjaga api itu untuk tetap semangat, tetap menyala dalam melayani Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan menganggap sebuah dosa hal yang biasa, karena dosa akan membuat api kita menjadi padam. Dan biarlah kita belajar untuk terus mendekatkan diri dengan Tuhan, dengan sesama orang percaya, karena itu akan menolong kita juga. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan tundukkan kepala kita akan berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita juga doa kalau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang saat ini merasa roh Bapak Ibu sedang padam, api Bapak Ibu sedang padam. Mari pagi ini kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan, biarlah Tuhan kembali mengobarkan api semangat kita dalam mengasihinya dan dalam melayaninya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kembali firman-Mu mengingatkan kami untuk kami boleh memiliki roh yang menyala, ya Tuhan. Tuhan, terima kasih pagi ini Tuhan menghendaki kami untuk kami terus mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan semangat, dengan gairah, dengan antusias, dengan passion yang kuat. Tuhan, tolonglah kami. Dan kami diingatkan, ya Tuhan, untuk kami juga berhati-hati terhadap dosa, waspada terhadap dosa, karena dosa dapat membuat kami, roh kami menjadi padam, api kami menjadi padam. Tuhan, tolong kami. Dan kami juga diingatkan, kami adalah orang-orang yang telah menerima anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mau untuk kami boleh terus semangat mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini hamba berdoa, kalau sekiranya ada di antara anak-anak-Mu yang saat ini sedang padam roh mereka, semangat mereka sedang hilang, Tuhan bakar kembali semangat mereka. Biarlah roh mereka menyala-nyala kembali dalam mengasihi Tuhan, dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Tuhan berkati anak-anak-Mu. Saat ini kami akan menerima berkat dari Kau, ya Tuhan. Berkatilah kiranya kasih karunia
dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya akan menyertai, memberkati kami sekalian, menolong kami sekalian sepanjang minggu ini. Tuhan, terima kasih, berkati anak-anak-Mu, berkati kesehatan mereka, berkati mata pencarian mereka, berkati kerohanian mereka, agar kami boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan. Saya berdoa biarlah kita terus memiliki roh yang menyala dalam mengasihi Tuhan. Amin. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah roh kita menjadi menyala-nyala, menjadi bersemangat untuk melayani Tuhan. Amin. Mari kita pujikan pujian Ku Hidup Bagimu sebagai pujian respon kita, sebagai pujian komitmen kita kepada Tuhan, untuk kita hidup bagi Tuhan. Katakan, Yesus Kau kebenaran, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup
selesai, marilah kita terus menjaga protokol kesehatan, biarlah kita boleh tetap sehat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.